Baik, kita lanjutkan tutorial ArcGIS. Kali ini kita akan membuat das sama seperti kemarin, hanya saja das yang digunakan kali ini atau yang dibuat kali ini adalah das yang memiliki beberapa subdas. Nah, nantinya ini digunakan untuk analisis model hidrologi ya, model semi terdistribusi hidrologi. Nanti kita membutuhkan data das yang terdistribusi, data das yang terdiri dari beberapa subdas. Ya baik, mungkin yang pertama kita bikin project dulu ya, bikin project latihan 3 das 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 aliran sungai dengan subdas. Oke, terus kita arahkan ke lokasi penyimpanan seperti kemarin ya, seperti lokasi yang biasa kita pakai di latihan sebelumnya. Baik, mungkin yang berbeda dengan metode yang digunakan di sini untuk analisis ArcGIS ini, analisis pembuatan das ini, yang pertama adalah yang berbeda adalah mungkin saya akan coba menggunakan sumber data DEM yang berbeda. Kali ini kita menggunakan DEM dari USGS Explorer. Jadi mungkin kita akan coba buka mungkin Google Map terlebih dahulu ya, Google Map, untuk mengetahui lokasi outlet gasnya. Kita bikin dulu, mungkin untuk kali ini kita bikin mungkin masih di wilayah Jakarta juga ya, tapi kita bikin das yang berbeda. Coba kita cari lokasinya. Biasanya kita coba pintu air Manggarai. Berarti kita search sini, pintu air Manggarai ya, di sini ya, kurang lebih di sini kita tampilkan dalam bentuk citra ya. Nah, ini kurang lebih pintu air. Nanti outletnya kurang lebih di pertemuan ini ya, untuk pintu air Manggarai. Baik, pintu air Manggarai itu lokasinya agak ke utara dibandingkan dengan Bendung Katulampa, meskipun masih satu aliran sungai Ciliwung ya. Oke, maka untuk kali ini kita akan menggunakan data DEM-nya itu USGS SRTM. Kita bisa download dari USGS Earth Explorer. Jadi kita bisa ketik USGS Earth Explorer, terus kita masuk di situ ya. Kita download beberapa DEM yang terkait dengan lokasi kita. Silakan di login atau sign in. Mungkin bagi yang belum punya akunnya bisa registrasi terlebih dahulu, tidak begitu sulit. Kita arahkan di lokasinya ya, kurang lebih Manggarai di agak ke hilir ya, agak ke hilir, mungkin daerah Jakarta. Kita bikin, diklik saja di sini di petanya, klik, kita bikin covernya seperti ini saja ya, biar mengcover seluruh wilayah tadi itu wilayah das Manggarai. Oke, datasetnya kita ganti di sini adalah digital elevation, terus masuknya SRTM. Silakan gunakan SRTM void fill ya, result, ketik result. Maka mungkin kita hanya membutuhkan di sini dua peta saja, 2 lembar. Kita hanya butuh 2 lembar di sini. Bagi silakan kita download semuanya. Yang kita download itu yang file geotiff ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, filenya lebih kecil dibandingkan dengan yang file Demnas. Oke,
Setelah itu kita masukkan saja, ini di drag ke mapnya ya. Ya, oke, seperti ini ya. Nah, bedanya dengan Demnas ini sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah memiliki georeference atau koordinat sistem. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau jelaskan terlebih dahulu bahwa analisis yang digunakan, tools yang digunakan di dalam analisis ini adalah menggunakan ArcHydro ya. Nah, bagi yang belum menginstal ArcHydro itu bisa mungkin mengclose dulu, silakan di close dulu, apa namanya, di close dulu ArcGIS Pro-nya ini, di close terus baru diinstal. Dan cara mendapatkan installernya adalah dengan cara masuk di search terlebih dahulu ya, di search di sini namanya ArcHydro seperti ini. Maka biasanya di atas itu ada ArcHydro Tools for ArcGIS Pro dan ArcMap ya. Diklik saja, maka di sini akan diminta untuk mendownload ya. Untuk mendownload, request to download di sini bisa digunakan. Di sini request to download, masukkan nama dan seterusnya ya. Nama, nah mungkin seperti ini dimasukkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah versinya. Jadi di sini bisa download versi berapa. Kalau ada di ArcGIS Pro-nya yang diinstal adalah 3.1, maka dipilih 3.1 dan seterusnya ya. Jadi ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mendownload versi ArcGIS Pro-nya. Habis itu prosesnya sama, tinggal nginstal saja. Ini kurang lebih hasilnya nanti ada seperti ini, dia bentuk RAR, nanti tinggal di install saja. Double klik, next dan seterusnya sampai finish. Nah, setelah terinstall dia akan di bagian analisis tools, toolbox, di sini akan muncul ArcHydro Tools Pro ya, akan ada. Kalau belum terinstall dia tidak akan ada di situ. Pastikan terlebih dahulu terinstall. Baik, saya lanjutkan. Jadi asumsinya sudah terinstall, maka selanjutnya adalah prosesnya hampir mirip dengan yang kemarin. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan mozaik ya, menggabungkan dua data ini menjadi satu. Mozaik tunyo raster ya, kita gabungkan saja. Ini bedanya kemarin kita waktu menggunakan data Demnas kita perlu melakukan spatial reference atau menentukan define projection ya, spatial reference atau koordinat sistemnya kita define di situ ya. Nah, kalau kayak yang ini sudah terdefine. Oke. Habis itu output locationnya sama, lokasinya di latihan das ya. Terus namanya adalah mosaik, bisa saja seperti ini. Pilih di sini sama 32 bit float, kita samakan dengan yang sebelumnya. Number of bandnya adalah 1. Di run saja. Oke. Nah, ini sudah tergabung jadi satu ya. Nah, kita hilangkan ini. Nah, kita ini dulu ya. Mungkin kita lihat lokasi yang mau kita bikin, kurang lebih di daerah Jakarta ya. Di sini mungkin ini Jakarta. Saya coba tampilkan, ganti base mapnya ya. Kita ganti base mapnya. Nah, kurang lebih di sini di Jakarta bagian selatan ini, maka kemungkinan dasnya ini hanya sampai di bukit yang gunung ini ya, yang di hulu ini.
di bagian bawah ini atau di arah selatan, nggak mungkin sampai ke kanan ini. Sampai ke kanan nggak mungkin ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah, karena filenya ini cukup luas ya, cukup luas lokasinya, cukup luas, maka kita perlu mengekstrak atau memotong yang sekiranya lokasinya sesuai dengan punya kita, biar kita tidak terlalu berat, karena nanti kita akan melakukan pengurangan ukuran grid ya dari data ini ya. Baik, kan ini sudah tergabung ya, sudah tergabung. Baik, selanjutnya adalah kita potong ya, extract by mass ya, extract by mass. Oke. Di sini kita lakukan spatial analysis, extract by mass, mosaik. Di ekstraknya adalah sesuai dengan ini. Ada tanda pensil, pilih poligon ya, pilih poligon. Nah, mungkin kisarannya kita buat di sini. Kita buat di sini. Agak lebar nggak apa-apa di sini ya. Nah, mungkin kurang lebih di sini, karena ini sudah, insya Allah sudah termasuk Sungai Ciliwung. Kalau kita lihat di sini, ini kan bukit nih. Ini ada bukit juga, nggak mungkin dia pindah bukit. Dan kalau kita lihat di sini ada sungai, ada beberapa sungai yang harusnya sudah memotong Sungai Ciliwung tadi itu, atau sudah terpisahkan dengan Sungai Ciliwung, sudah menjadi batas das, sehingga itu sebenarnya sudah masuk. Biar nggak selebar ini ya, biar nggak selebar data yang awal. Oke, setelah itu kita langsungkan run ya. Kita run, maka hasilnya adalah seperti ini, ekstrak ya, udah terpotong. Nah, berikutnya adalah langkah berikutnya dilakukan yang namanya project raster. Masukkan project raster di sini, masukkan diklik project rasternya, ekstrak yang mosaik tadi sudah. Terus kita Jakarta itu WGS UTM 48S di project UTM WGS 1984 sorten terus 48 ya. Cara untuk melihat melihat proyeksinya sesuai dengan lokasi yang kita buat itu silahkan mengacu pada video, kalau nggak salah video kedua ya, di tutorial ArcGIS ini. Jadi bisa dilihat kembali kalau lokasinya di mana gitu ya, lokasinya di Indonesia bagian utara atau selatan itu akan berbeda. Oke. Next, nah by default di sini dia nilainya adalah 92 meter. Nah, sedangkan mungkin kita bisa ganti ya, kita perkecil ya, kita perkecil ukurannya jangan 92, katakanlah kita bikin 10 meter saja ya, 10 meter. Tapi kalau dirasa komputernya terlalu berat, jadi mungkin cell size-nya diperbesar ya, diperbesar cell size-nya bisa 40, 50, tapi di sini kita coba pakai 50 meter. Pastikan di sini resamping tekniknya adalah bilinear interpolation karena ini data topografi. Next, run ya. Ya, ini prosesnya mungkin cukup lama juga. Oh enggak, ternyata enggak selama yang seperti yang saya pikirkan. Ternyata relatif cepat ya. Saya pikir cukup lama karena filenya lebih besar ya. Areanya lebih luas ya dibandingkan yang kemarin. Baik, ketika sudah dilakukan project raster, kita hilangkan saja data-data yang tidak perlu. Ini layernya kita remove aja ya, biar karena tidak perlukan di dalam analisis berikutnya. Baik, setelah ini dilakukan selesai, kita save, maka baru masuk ke ini kan pre-processing datanya, masuk ke analisis untuk ArcHydro-nya. Yang pertama di sini buka toolbox ya, buka toolbox ArcHydro Tool Pro, masuk ke terrain processing. Oke, terrain processing, masuk ke dam manipulation.
Di sini ada fill sync. Oke, fill sync. Input dem rasternya adalah di sini extract mosaic project raster yang sudah diprojekkan. Nah, karena di sini outputnya positif, ya positif di dalam ini jadi poin utama. Ini perlu diperhatikan. Karena outputnya ini positif, maka ini harus perbaiki terlebih dahulu, karena nggak mungkin kita menyimpan TIFF di dalam .jdb. Ya, saya ulangi ya, kita tidak mungkin menyimpan data TIFF di dalam .jdb. Jadi ini kita copy saja, ini Ctrl C, copy, terus kita browse, ya kita pindah, masuk ke folder di sini, folder, masuk lagi ke folder di dalam ini latihan 03 ini. Terus kita bikin folder baru, folder katakanlah, kalau saya sih sering menyebutnya layer ya, layer, datanya layer, nggak apa-apa, mau no folder tidak dirubah juga nggak apa-apa. Oke, masuk ke dalam, terus karena tadi sudah di copy ya, berarti Ctrl V atau tinggal kita ketik fill.tiff, nama boleh macam-macam nggak apa-apa, fill.tiff, tapi pastikan itu .tiff. Oke, setelah sudah dilakukan, di run saja. Ini prosesnya sama dengan yang kemarin ya. Proses kemarin pakai yang hydrology, tapi kita coba gunakan Arch Hydro untuk membuat dasnya, karena ada bagian yang belum bisa dilakukan oleh ArcGIS Hydrology ya, atau mungkin saya belum menemukan caranya di ArcGIS Pro yang bagian Hydrology Tools itu ya. Nah, ini fill sync sama prosesnya, tujuannya adalah untuk mengisi error-error ya dari data DEM ya, dari data DEM, sehingga harapannya itu ketika dilakukan analisis atau di running gitu ya, di running untuk flow direction dan lain sebagainya, maka itu sudah bisa dilakukan, tidak error ya. Oke, kemarin kalau kita lihat di sini bedanya sama ya, di sini minus 2,7, dasar bawahnya yang di atasnya minus 0,8, sudah ada yang beberapa yang tertutup. Baik, kalau sudah ini, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan di sini DEM manipulation, kita tutup saja, kita tutup. Terus kita di bawahnya ini ada flow direction, masuk ke flow direction, masukkan fill yang tadi sudah kita buat. Kita nggak usah rename lagi karena dia otomatis, atau kita tidak usah ganti-ganti lagi karena dia otomatis sudah nyimpen di layer, otomatis ya, otomatis nyimpen di layer. Karena sumbernya fill itu juga berada di folder layer tadi itu, tinggal kita run saja. Nah, flow direction mungkin kemarin sudah di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan arah aliran berdasarkan perbedaan elevasi. Nilainya biasanya adalah 1 berarti 2/0, 2/1 dan seterusnya sampai 2/7. Itu menunjukkan arah aliran dari arah utara bergerak ke kanan, berarti kalau antara utara dengan timur, terus habis itu timur, antara timur dengan selatan, habis itu selatan ke barat, antara selatan dan barat, dan juga barat, serta antara barat dan utara, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan flow direction, selanjutnya adalah melakukan flow accumulation. Kalau flow accumulation ini dia menggabungkan seluruh flow accumulation yang dimasukkan adalah flow direction tadi, nanti hasilnya flow FAC ya, FAC.tiff. Flow accumulation ini adalah menggabungkan tadi arah-arah tadi itu, digabungkan sehingga menunjukkan arah aliran, kelihatan alirannya seperti apa.
Kalau yang pertama itu flow direction itu hanya satu grid ini ngarahnya kemana. Tapi kalau ini sudah digabung, oh ini arahnya sama, ini gabung jadi satu, terus sehingga membentuk alur sungai. Nah itu flow akumulasi dari aliran tadi. Biasanya prosesnya memang relatif lebih lama karena memang dia harus menggabungkan setiap sel dari satu ke satu, dia digabungkan dan seterusnya. Nah itu yang menyebabkan dia prosesnya relatif lebih lama. Nah dalam konteks ini mungkin bisa beberapa menit ya, saya nggak tahu apakah 1 menit 2 menit, tapi balik lagi ini tergantung kemampuan PC dan juga mungkin kemampuan dari, bukan kemampuan, materialnya, datanya apakah besar atau tidak. Nah ya ini kita tunggu saja lah, kita tunggu beberapa saat sampai ini selesai, sampai flow accumulation selesai. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau yang analisis yang kemarin itu tanpa flow accumulation itu bisa. Artinya bukan itu di skip ya, tapi analisisnya di background ya, di backhandnya, tidak dilakukan jadi kayak ada step yang dilakukan seperti dilewati, tapi sebenarnya dilakukan waktu melakukan derive tadi itu derive. Nah itu ya waktu yang kemarin melakukan derive, mirip dengan yang ini juga. Hasilnya ada, kalau kita zoom di sini ada kayak arah aliran seperti ini ya seperti itu. Baik, setelah melakukan flow accumulation, yang perlu dilakukan berikutnya adalah yang dikenal dengan stream definition. Nah stream definition ini sama kayak kemarin derive as stream ya, yang waktu analisis yang video sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan alur sungainya. Nah bedanya sama sebenarnya, bedanya hanya di sini prosesnya melalui flow accumulation dulu baru di derive. Nah sama seperti yang kemarin, kalau ini tapi sudah dalam satuan kilometer. Kalau kemarin tuh satuan meter, bisa pilih sih sebenarnya, tapi by defaultnya adalah satuannya meter persegi. Kalau di sini adalah kilometer persegi. Nah sama seperti kemarin, semakin kecil areanya maka semakin banyak alur sungainya, kurang lebih seperti itu ya. Semakin kecil areanya semakin besar banyak alur. Kalau saya biasanya itu adalah membuat lebih kecil daripada yang ada ini, yang yang disarankan di sini. Jadi kalau saya biasanya bikin mungkin bisa 5, bisa 2 dan seterusnya. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita bikin lebih banyak seperti itu, dash yang kita buat atau subdash yang kita buat akan lebih banyak juga. Mungkin dalam analisisnya akan kita butuh analisis yang misalkan dalam konteks nanti kalau kita menghitung hujan limpasannya, maka hitungannya akan lebih banyak. Nah, meskipun nanti kita akan dibantu oleh software program yang sudah dibuat ya, pakai Upper RRM ya, Universitas Pertamina Rainfall Runoff Model ya. Nanti itu bisa membantu untuk menghitung yang banyak tadi itu. Nah, sekarang kita masukkan di sini, saya pilih di sini 5 km persegi ya. Terus kita run di sini. Kita run. Nah, maka kita akan mendapatkan layer stream ya, berupa raster stream di sini. Nah, ini kurang lebih sungai ininya, layernya kita bikin merah misalkan. Kelihatan ada alur-alur sungainya seperti itu. Oke. Baik. Setelah kita dapatkan, maka langkah berikutnya adalah stream segmentation. Masukkan data streamnya yang tadi sudah didapatkan dari analisis sebelumnya, masukkan lagi flow direction, di run. Nanti akan dapat filenya berupa strlnk atau streamlink ya. Tadi cuma baris sungainya, nanti streamlink itu berfungsi untuk
menggabungkan menjadi alur sungai yang ada arah hulu, hilir, seperti itu. Sehingga analisisnya bisa membantu dalam perhitungan hidrologi, airnya ngalir dari mana dulu, turun ke mana, dan seterusnya. Itu adalah analisis stream segmentation. Jadi untuk menentukan ruas sungai ini masuk ke sungai mana, ruas sungai ini masuk ke ruas mana, dan seterusnya. Oke. Maka setelah mendapatkan stream segmentation, langkah berikutnya adalah di sini ada beberapa tahapan. Ada 2 tahap ya, bisa bikin drainage line terlebih dahulu atau bikin catchment grid terlebih dahulu. Kita mulai dari catchment grid saja ya. Catchment grid delineation, masukkan di sini flow direction ya, flow direction FDR, terus masukkan di sini streamlink, terus di run saja. Nanti dia akan menghasilkan subdas, raster subdas ya, raster subdas yang kita punya ya, raster subdasnya. Oke. Ya, ini prosesnya juga relatif agak lama juga ya biasanya, tapi seharusnya tidak selama yang sebelumnya ya. Biasanya yang agak lama itu full accumulation, itu agak lama. Terus nanti sebenarnya ada satu analisis yang saya skip di sini, nanti saya akan jelaskan mungkin di akhir video saya akan jelaskan ya. Karena prosesnya cukup panjang, bukan panjang, lama. Sebenarnya stepnya cuma 1, tapi prosesnya lama. Sebelum filtering itu ada namanya analisis, nanti saya jelaskan setelah ada hasilnya ya. Oke, setelah catchment grid delineation, masuk ke di sini merubah dari catchment tadi yang ini berupa raster, berubah menjadi poligon ya, berubah menjadi poligon.